Durian di sini saya akan informasikan seputaran pohon durian yang dimana pohon durian sama-sama usia seperti ini. Ya, di sini ada pohon durian yang rusak ataupun sakit. Terus mungkin ada faktor-faktor alam, cuaca dan lingkungan. Dan ada juga mungkin faktor-faktor lain seperti human error akibat kesalahan dari kita yang melakukan perawatan pada tanaman durian sehingga menyebabkan terjadinya kematian pada pohon durian. Mari kita sama-sama saksikan videonya sampai dengan selesai. Kita sharing dan berbagi informasi seputarannya tentang tanaman durian yang terjadi kerusakan ataupun terjadi kematian pada tanaman durian yang usia masuki masa generatif. Saksikan terus videonya sampai selesai. Kita sama-sama sharing dan berbagi tips informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani durian. Di sini saya akan informasikan seputaran pohon durian yang kering yang sebelumnya sehat walafiat. Sama seperti ini nih sehatnya ya. Nah, tuh sebelumnya sama seperti ini. Baik, jadi ini kenapa? Jadi ini adalah disebabkan oleh faktor faktor internal, sir ya. Ini faktor internal, sahabat ini ya human error. Jadi istilahnya dia sahabat saya punya lahan pohon durian di sini. Tujuannya untuk melakukan pengecetan insektisida. Pengecetan dari insektisida itu kan biasa yang saya lakukan. Treatmentnya, metodenya atau sesi perawatannya untuk bahan yang saya gunakan biasanya antrakol. Kalau tidak ada antrakol di tan 45, terus kemudian dicampur dengan bahan insektisida racun pembunuh serangga, hama serangga itu biasa dari Decis mereknya. Nah kalau saya mengaplikasikan langsung saja dicat. Jadi ini ada kawan kemarin, jadi dia versi beliau mungkin ya, bukan versi saya. Ini punya pohon durian kawan saya. Ini dikerik dulu kulitnya. Dan mungkin sebelumnya juga sebelum melakukan metode atau sesi perawatan seperti itu, ada kemungkinan busuk akar bisa jadi ya pengaruh akibat dari pengaruh faktor eksternal atau bukan faktor fisiologis cuaca alam dan lingkungan disebabkan hujan atau mungkin di sini drainasenya kurang lancar sehingga ini bermasalah dengan penyakit jamur umpas ataupun jamur Falmifora Phytophthora itu ya yang bisa membusukkan batang tanaman durian. Dan itu pun kalau mau ngecat biasanya dicat dengan bahan itu seperti antrakol dan decis. Itu kalau saya dicatkan langsung tidak dikerok kulitnya. Jadi ya entahlah, kalau versi saya kan nggak ada yang gugur ya selama 2 tahun ke belakang, 1 tahun ke belakang tidak ada. Malah semakin sehat dan berbuah. Berbuahnya bukan karena pengaruh pencatan, bukan, memang juga maksudnya tidak ada masalah apapun begitu sahabat. Jadi ya ini hanya untuk pengalaman saja, untuk pembelajaran kita semua. Gitu, jangan sampai kalau memang beliau yang bilang dicatnya versi seperti itu oleh sahabatnya, dikerik dulu kemudian dicat. Tak usah, kalau mau dicat langsung aja. Dipoles itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menghalau racun serangga atau racun-racun ini, bukan racun, maksudnya untuk hama ya, hama seperti ini, ulat penggerek batang. Penggerek batang kan bisa ditumbuh di sekitaran itu ulat. Kemudian ada air hujan dia nempel ke batang tanaman durian. Itu maksud tujuannya ya melakukan sesi perawatan seperti ini untuk menghalau hama itu. Ya, sahabat tani, penggerek batang itu kan berbahaya sekali untuk memangnya juga untuk tanaman durian. Cuma kan sesi perawatannya kalau mau memoles, ngecat batang tanaman duriannya, cat saja langsung, nggak usah main krik ya. Karena apa? Kalau nggak begitu kan ini tuh akibatnya seperti ini. Ya gimana kalau masukan sahabat sendiri, sahabat tani durian sendiri bagaimana? Gitu ya. Silahkan tulis di kolom komentar dan kita sama-sama sharing di sini. Di sini saya membagikan informasi saja seputaran tentang tanaman durian yang sebelumnya sehat terus tiba-tiba kering, kemudian jadi seperti ini ya. Ya, bisa ini akibat dari tadinya sebelumnya jamur umpas ataupun jamur Pythium complecten dan Falmifora Phytophthora atau Phytophthora falmifera. Itu jamur yang bisa membusukkan akar pohon durian di sini. Kalau sini kan seperti ini kan sudah tidak tertolong sahabat tani, kecuali kita diganti. Dieradikasi ya, lakukan eradikasi, kemudian kita lakukan penanaman ulang kembali. Begitu sahabat tani, semua jenis tanaman durian di MDPR 50 sini adaptif sahabat tani ya, sama-sama dataran rendah terus dekat garis pantai juga sama yang di kebun saya. Tapi di kebun saya kan alhamdulillah yang saya update kemarin itu hampir tidak ada bermasalah semua, walaupun di beberapa blok belum saya melakukan fungisida pada tanaman durian. Dan insya Allah tanaman saya yang lainnya akan dimaksimalkan perawatannya seperti penyemprotan dan pemupukan. Oke ya begitu sahabat tani kira-kira, semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya hanya sekedar sharing dan
sama-sama berbagi informasi. Jadi kalau mau melakukan pengecatan fungisida pada batang tanaman durian, dicat saja langsung, jangan dikerok pakai alat pengerok seperti pisau parang gitu kan, langsung saja. Ataupun mungkin sebelumnya juga, kan saya tidak tahu ini masalahnya, mungkin sebelumnya juga sudah terserang oleh penyakit, lalu kemudian dikerok, diobati, niatnya langsung seperti ini. Oke, sahabat tani, untuk penyakit jamur, biasanya penyakit jamur itu ya, penyakit jamur ya setiap tanaman pasti ada. Jadi sebelum mengobati, alangkah baiknya kita mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, seperti memperbaiki saluran airnya atau drainase jangan sampai buruk. Itu saja sahabat tani. Kalau memang ini airnya banyak di lahan datar, di sistem busut, tidak di sistem busut, maka bikin parit seperti ini. Jangan ketika kita menanam durian membuat paritnya sudah terserang, yaitu sudah terlambat. Jadi sebelum terjadinya kerusakan pada tanaman durian kita, alangkah baiknya drainase harus dibuat jauh-jauh hari ataupun terlebih dahulu. Sahabat tani Rudian, terima kasih ya bagi yang sudah menyaksikan, dan ini hanya untuk belajar kita semua. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan, dan jika ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar, dan insya Allah akan saya balas semampunya saya. Terima kasih, salam hormat untuk semuanya, salam petani Indonesia, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.